Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin di Jakarta Film Weeks 2021 diputar sebuah film pendek yang dibintangi oleh Cheryl Sienavia, Ferdi Sulaiman, Chanti Takril. Film pendek tersebut berjudul Please Be Quiet. Shh, nggak boleh berisik ya, diam aja. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini, sudah bergabung dengan saya, sutradara sekaligus penulis naskahnya, siapa lagi kalau bukan Mas William Adiguna. Selamat malam Mas, apa kabar? Malam semuanya, Sehat ya? sehat untungnya. Kok untungnya? Jangan dong, harus positif terus thinking. Nah, nah, Mas, ini kan kayaknya nih walaupun ini merupakan film yang durasinya pendek, tapi ini kayaknya nih ide ceritanya ini cukup istilahnya relevan atau istilahnya relate di kehidupan baik itu masa kini maupun masa lalu ini selalu ada nih kasus-kasus seperti ini ya. Boleh Hmm. tahu nih ide cerita dari film ini dari mana ya? Ide ceritanya sih awalnya emang pengen mengangkat satu isu yang banyak belum dibahas atau kan banyak belum diinterpretasikan di dalam film gitu. Dan menurut saya kejadian pelecehan seksual ini banyak yang apa ya, dari perspektif saya sebagai pria banyak yang nggak ngerti gitu, dari teman-teman saya yang cowok ya, kayak Hmm. apaan sih, kenapa sih kalau kalau cewek yang digituin ya lapor aja lah, segala gampang tinggal lapor, tapi realitanya itu nggak segampang itu, nggak semudah itu. Jadi dari konsep itu sih yang bikin saya mau explore, bikin cerita yang mengeksplor situasi tersebut gitu. Oke, oke. Nah, kan kita sama-sama pria nih ya dalam arti ya. Kadang-kadang kan memang istilahnya kurang bisa mengerti dalam arti pemikiran wanita. Kenapa sih? Kan tadi itu mungkin banyak orang yang bilang, ya tinggal pas waktu dilakukan, tinggal lapor aja susah banget. Kan kadang-kadang kan segampang itu pemikiran kita dan segampang itu mulut kita terucap gitu ya. Nah, Ya. untuk dalam proses pembuatan film ini ada konsultasi-konsultasi kan dengan pakar-pakar yang sering menghadapi masalah ini atau mungkin ada istilahnya ada tanda kutip korban-korban yang istilahnya sharing gitu ke Mas William. Pas saya lagi nulis sih saya nggak ketemu siapa-siapa ya, cuman saya Hmm. mostly saya dulu research online, saya baca-baca artikel juga dengan testimoni-testimoni korban yang telah mengalami pelecehan seksual, research, pokoknya research banyak banget deh. Dan juga saya sempat berkonsultasi dengan namanya Mandy CJ. She's an Hmm. influencer and a female activist juga. Jadi sempat cerita aku kayak kasih ke dia sih buat buat minta pendapat dia, minta feedback dia gitu. Dan dari situ sih aku dapat banyak banget insight apa sih yang sebenarnya dialami wanita-wanita ini gitu. Hmm. Hmm. Dari Hmm. dari situ sih. Mm. Oke. Nah, menurut pandangan Mas William sendiri nih mengenai pelecehan seksual yang sering nih sering terjadi di banyak tempat dan terutama ini ya nggak bisa ditutup mata itu di daerah perkantoran kita ngomongnya tempat kerja kita ngomongnya itu menurut pandangan Mas William gimana nih dalam arti apakah tanda kutip salah siapa sih sebenarnya apakah situasi yang salah atau kan orang yang salah atau gimana? Menurut saya sih kalau dibilang salah, kita sebenarnya nggak bisa nyalain siapapun sih. Menurut saya sih solusinya sih ruang environment kantor yang harus diubah agar bisa apa ya, memadai kalau ada situasi seperti ini, gimana cara mencegahnya gitu. Mungkin bisa diterapkan, I don't know, mungkin pemerintah juga bisa ikut campur kali dengan eh, mengimplementasikan peraturan yang lebih jelas, law-law yang lebih jelas mengenai pelecehan seksual ini. Karena sekarang ini masih istilahnya sekarang ini mungkin ya dalam arti eh, secara hukum ini ataupun ya tadi itu ada ketakutan-ketakutan kadang-kadang itu korban menjadi tersangka atau Ya, seperti itu. betul. Dan nanti jadi istilahnya mereka itu jadi berpikir sekali dua kali bahkan berulang kali untuk istilahnya untuk speak up seperti itu Mas ya. Hmm.
Nah, di sini kan ada tiga tokoh ya, ada Putri, ada Sarah, dan ada si Pak Beni ya. Betul. Nah, dari ketiga tokoh ini kan cukup menarik nih, dalam arti masing-masing mempunyai istilahnya, ya ada sisi-sisi tertentu nih. Kita mulai dari Putri. Putri ini kan merupakan tanda kutip itu korban ya, kita Hmm. bilang ya. Nah, eh, kenapa nih kok digambarkan si Putri ini eh, nggak mau speak up dari saya pas waktu itu pas keesokan harinya tiba-tiba kan mulutnya seolah-olah itu terbungkam ya dalam Iya. arti ya bahkan istilahnya digambarkan dengan signifikan bahwa mulutnya tidak ada istilahnya. Nah, Hmm. kalau melalui karakter ini ingin menggambarkan apa nih kalau dari Mas William? Saya ingin menggambarkan bahwa karakter Putri ini sebenarnya dia in denial. In a way dia in Hmm. denial, tapi pada saat yang sama dia juga takut untuk berbicara gitu. Takut akan konsekuensinya gitu. Kira-kira kenapa tuh Mas William bisa kalau ketakutan itu? Seperti yang kalau kita terapkan, yang saya terapkan di konklusi cerita sih, ada banyak apa ya, banyak eh, negativitas kalau yang dia laporkan dalam situasi seperti ini ya, dengan bosnya yang bisa aja mengancam. Ketakutan Putri itu bisa aja dia takut bosnya, dia takut kehilangan pekerjaannya pertama. Bisa Hmm. juga dia juga takut orang-orang nggak percaya sama dia. Bisa Hmm. juga itu. Jadi itu sih tipe-tipe korban yang telah dilecehkan tapi eh, tidak berani melaporkan, itu sih yang ingin saya tampilkan ya dalam karakter Putri. Atau bahkan mungkin kalau di dalam dunia nyata itu malah disalahin kali ya. Ya Hmm. mungkin lu nya aja kali flirting-flirting kali sama bos lu gitu kali ya. Ya bisa juga Dalam arti teman kerjanya gitu juga, ya kan, bisa hmm, juga gitu. atau mungkin lu nya aja kenapa lu pulang malam-malam dalam arti sengaja kali dalam arti malah jadi istilahnya tadi itu orang malah menunjuknya itu menunjuk kepada istilahnya Blame the sang victim. korban itu. Ya. Seperti itu sih ya. Ya. Nah, terus ini yang menarik juga nih apa Ya, peran mungkin dari cerita ini juga emang kan kadang orang banyak dengar kejadian ini, kadang kadang ngomong, kadang blame the victim mereka kan. Jadi melalui film pendek ini sih saya harap bisa nunjukin situasi ini tuh sebenarnya bukan salah victimnya gitu. hmm, hmm. Gitu. Nah, ini yang tadi saya baru pengen ngomong ini kadang-kadang itu lingkungan, ya tadi itu lingkungan sekitar malah dalam arti yang ada yang pura-pura diam, terus ada juga yang tadi itu blame the victim, ya elunya aja. Nah, yang kalau tadi yang pura-pura diam itu mungkin ya udahlah, yang penting gua aman istilahnya seperti itu kali Mas William ya. Ya. Ya saya selama gue aman ya udahlah gue tutup mata deh lah pasang pasang kacamata kuda. Nah kalau gitu gue harus hati-hati aja nggak mau jadi korban istilahnya seperti itu. Nah, di satu sisi tadi Mas William bilang itu ya ada beberapa atau yang tadi kita ngomongin itu ada beberapa yang malah menyalahkan daripada sang korbannya itu. Nah ada juga nih yang digambarkan oleh si Sarah nih. Ini juga cukup unik nih karena dalam arti kalau orang bilang itu ambi orang yang ambi ya dalam arti ambi oportunis bisa melihat segala kejadian itu untuk istilahnya menguntungkan diri sendiri nih. Awalnya seolah-olah ini speak up, wah ini kita nih mau me too istilah gitu, kita harus membela nih, tapi ternyata itu ada udang di balik bakwan di mana si karakter Ya. karakter Sarah ini menggunakan istilahnya situasi ini untuk keuntungan pribadinya. Nah, ini kenapa nih Mas William mau memasukkan karakter seperti ini nih? Apa ada pesan-pesan tertentu melihat dari kejadian-kejadian dunia nyata atau gimana? Pertama sih emang karena saya pengen nyuguhin perspektif baru ya mengenai pelecehan seksual ini. Jadi saya pengen emang menempatkan ceritanya dari perspektif orang yang melihat daripada orang yang mengalami gitu. Jadi dari karakter Sarah ini kan emang main karakternya dia, dia yang Hmm. melihat kejadian itu gitu. Apa sih yang konflik di dalam diri dia gitu? Apa yang dia rasakan, apa yang dia lalui setelah melihat kejadian seperti itu. Itu sih kalau banyak kan mungkin mungkin banyak cerita tentang pelecehan seksual dari perspektif yang dilecehkan gitu. Jadi ini Hmm. ini emang dari awal pengen pengen dari yang lihat situasi seperti itu, dan juga sih emang orang kayak gitu ada
di dunia Hmm, nyata. hmm, Orang kayak Sarah itu ada yang ambisius, yang pentinginnya tuh naik jabatan lah, pentingin karir lah, pentingin status lah. Ada sih yang seperti itu. hmm, Apalagi di ruangan di daerah perkantoran yang kompetitif ya. hmm, 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 hmm. Nah, apa karena Mas lihat apa? Wah, ini sekarang nih banyak tanda kutip gerakan-gerakan yang istilahnya gerakan-gerakan yang awalnya baik, istilahnya Black Lives Matter atau istilahnya Me Too, tapi istilahnya ya banyak juga yang istilahnya tanda kutip pansos atau istilahnya Betul, betul. untuk Apalagi istilahnya ya, kepentingan diri. banyak lah yang kayak em, bukan bukan ngatain orang ya, tapi kan Hmm, kayak hmm, banyak yang mungkin artis atau influencer atau siapa yang sok-sok hashtag apalah, hashtag itu, hashtag Black Lives Matter, padahal dia mungkin aja nggak gitu ngerti, fully fully ngerti apa konsep dan filosofi di balik gerakan-gerakan itu. Itu sih yang hmm, bisa juga kadang mereka kayak bukan ngatain tapi bisa aja sok-sok kayak gitu buat apa ya, lagi ngetren nih hashtag ini, yuk kita ikut-ikutan support yuk gitu segala gitu, bisa aja kan seperti itu sih. hmm. Nah, kalau kita ngomongin mengenai istilah kita ngomongin mengenai pelecehan ya, dalam arti pelecehan kan itu kan baik itu verbal maupun secara fisikal, baik itu yang korban itu laki-laki maupun perempuan nih. Karena sekarang ini ya tadi itu korbannya itu bukan hanya perempuan aja tapi laki-laki juga sudah ada nih dalam arti. Dan menurut Betul. saya juga dari dulu juga pasti ada. Cuman mungkin secara psikologis mungkin lebih menutup kali ya dalam arti ya menutup diri ya dalam arti kalau dia ngomong malah mungkin lebih lebih dianggap lemah, lebih dianggap misalnya Ya. lu mah misalnya cemen lu, bukannya waktu itu pas lu gituin lu speak up kayak lu pukul atau gimana seperti itu ya Mas ya. Hmm. Nah, kalau kalau dari Mas William sendiri ini melihat istilahnya eh, kejadian demi kejadian istilahnya kasus dari pelecehan ini kan dalam arti kita bisa lihat ngomong ini kan bahkan 30 tahun lalu, 50 tahun lalu, tahun 50-an, bahkan tahun-tahun sebelum juga udah pasti udah ada nih ya. Hmm. Ini kenapa nih kok nggak beres-beres nih Mas? Kalau Mas William bisa bisa melihat. Hmm. Ya. Tapi pertama dari sisi saya sih, saya bukan ekspertis mengenai Hmm, isu hmm, ini ya. Cuman kalau betul. dari pendapat saya sih, emang nggak jelas aja sih law-nya ya. Hmm, Mungkin hmm, apa ya? Jadi mungkin yang melakukan itu dari dulu merasa mereka berani-berani aja karena mereka merasa eh, law tentang pelecehan ini weak dan juga susah dibuktikan mungkin di kalau kayak di apa ya, di court itu, di hukum gitu. hmm. Itu Nah, kan ini kan masalah, kadang pelecehan masalah kadang nggak ada bukti, kadang he hmm, said hmm. she said gitu kan. Betul, itu yang sempat Mas William juga masukin buktinya mana? Lu ada bukti gak? Istilahnya kan gitu ya, Gitu. dalam arti ya. Terus nanti Hmm. bilang itu bisa ya tadi itu dalam arti Dan suka ya, sama suka ngomongnya kan tiba-tiba gitu. ya, betul juga dan juga di Indonesia meskipun kalaupun bisa aja ada bukti. Kalau orang-orang yang powerful yang punya duit pasti mereka Hmm, bisa lari dari hukuman tersebut gitu, menurut saya ya, di Indonesia. betul betul. Nah ini dia nih nah, apa mungkin melalui film ini yang ingin disampaikan apa nih Mas? Dalam arti pesan yang ingin disampaikan melalui film ini nih. Eh, Pengen orang ya berdiskusi aja sih mengenai situasi yang di film ini gitu. Apakah in reality seperti ini juga, atau apakah harusnya karakter-karakter ini melakukan pilihan action yang berbeda dari yang mereka lakukan di film, dan juga saya harap sih bisa inspire orang-orang yang telah dilecehkan untuk at least do something and speak up gitu and search for apa ya, ways to stop this from happening. Hmm. Nah ini saya ingin tanya juga nih tagline-nya kan cukup menarik nih. Silence is the most powerful scream, benar ya Mas ya? Hmm. Nah, itu maksudnya apa nih? Soalnya kok persepsinya ada berbeda-beda nih. Dalam arti ada yang persepsi bilang, ah, loh kenapa harus diam? Kenapa harus silence? Nah, ini kalau dari Mas sendiri nih, kenapa nih ada tagline ini? Silence is the most powerful scream. Lebih ini sih, jadi kalau kayak silence tuh
sampai kita tuh sampai mungkin aja sampai mau teriak tapi takut gitu, tapi jadi kita stay Hmm. silent gitu. Itu Oke, sih. jadi itu sebenarnya itu menggambarkan dalam arti saking marahnya, saking ingin istilahnya keselnya, saking sedihnya, sampai istilahnya mau teriak pun nggak bisa, akhirnya diam gitu. Maksudnya seperti itu kan? Iya, iya seperti itu. Oke, jadi bukannya maksudnya ya kamu harus diam nih, nggak usah bersuara, bukannya? Oh iya, bukan. Oke oke. Nah ini soal menarik nih. Nah tadi kan ngomongin soal karakter-karakter kan otomatis kan tidak terlepas dari para pemain nih. Itu untuk pemilihan pemain gimana tuh prosesnya? Untuk pilihan pemain sih emang kita cari kira-kira, ya menurut aku sih, kan aku yang tulis cerita ya, jadi aku Hmm. kira-kira gambaran aku saat nulis karakter ini yang cocok siapa ya mainnya gitu. Jadi emang kita cari, kalau untuk karakter Pak Benny sih dari awal emang aku mikirnya itu Ko Ferdi Sulaiman ya yang Hmm. coba Hmm. untuk memerankan ini, dan untungnya sih akhirnya dia yang peranin juga. Tapi kalau dan cocok banget emang, gambaran gue tuh pas nulis emang karakternya tuh dialah si Ferdi nih yang cocok nih. Hmm. 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 Dia bisa bring this character to life gitu, gue pikir. Hmm. Sama kalau buat karakter Sarah sih sama Putri emang gue nggak kepikiran siapa-siapa, pas lagi mulai pre-production aja gue mulai kayak siapa ya yang artis, yang actress yang antara umur segini nih yang kira-kira bisa gitu. Hmm. Dan Hmm. ya Hmm. pilihan gue sih yang buat Sarah akhirnya jatuh ke Cheryl sih. Hmm. 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 Terus kalau untuk proses syuting berapa lama nih? Syutingnya sih 1 hari aja, Oh oke, 1 hari ya? karena ya um, limited budget juga kan, low budget gitu. Jadi ya kita emang dari awal sih emang gue mau syutingnya 1 hari doang. Jadi gue bikin cerita yang possible untuk di shoot di 1 hari. Hmm. Ini bakalan dibuat versi panjangnya nggak? Kepikiran nggak? Karena So far soalnya sih ada beberapa teman itu nanya, aduh, ini kok sayang nih, kenapa nggak dibuat lebih panjang, misalnya versi 60 menit atau misalnya ya 60 sampai 90 menit gitu, supaya lebih greget gitu. so far sih belum ada rencana ya buat ngembangin ini ke film. Cuman kalau mungkin ada produser-produser gitu yang dengerin podcast ini mau danain gue ya boleh aja gitu. Why not? Betul, betul, betul. Oke, oke. Jadi proses syutingnya 1 hari, terus habis itu hasilnya benar-benar cukup maksimal sih, dalam arti cukup mengena karena dalam arti tadi itu menggambarkan dari sisi pelaku yang dalam arti mungkin dia udah berpengalaman, jadi saya dia tahu tuh seluk-beluknya, saya kan dia sendiri yang ngomong kan bahwa apa, oh ini nih ya gue punya uang, terus habis itu lu yakin dalam arti lu pekerjaannya itu apa, lu nggak takut segala macam, dan itu dia tahu tuh. Nah di satu sisi juga korban juga tadi itu mungkin itu mencari aman ya, oke maksudnya ya mendingan diem aja tuh, walaupun pasti ada trauma-trauma di mana tadi itu digambarkan dengan uh, mulutnya menjadi tertutup segala macam ya. Dan satu lagi temennya tuh dalam arti yang oportunis ternyata mau jadi ular, ternyata yang di ularnya itu lebih ular daripada dia ya. Iya, iya. Bener gak? Betul. Nah, itu kalau untuk yang uh, nutup mulutnya itu tuh Hmm. gimana tuh prosesnya tuh? Kita emang itu make up sih. Jadi Hmm. dilapisin silikon ya. Hmm. eh, Lewat makeup artisnya jago banget sih, namanya Astrid Sambudiono. Hmm. Jadi dia dia tutup pakai silikon, dan aku nggak tahu deh bahan-bahannya apa aja gitu. Cuman Hmm. kita cocokin skin tone silikon itu sama skin tone each actress. Hmm. Sama abis itu di post aku mulusin lagi lewat VFX sih. Jadi kalau emang shotnya masih agak nggak rata dikit, jadi kita mulusin banget di VFX. Hmm. Hmm. Oke, jadi itu pakai practical effect ya? Ya, practical plus Dan visual. plus Ya, visual. ya, CGI ya. CGI, betul. Oke, oke, oke. Itu ngingetin kayak film The Matrix ya. Iya, ya, betul betul. Ya, itu juga reference sih pas lagi Hmm, ingat. keren sih, Ya. keren. Nggak nyangka dalam arti cukup kaget juga pas pas dia muter gitu.
kita juga mikir juga, ini sebenarnya mau ke arah film horor apa mau film apa nih? Apa ini sebagai simbol istilahnya seperti itu ya? Seperti itu dan itu cukup cukup keren sih simbolnya juga istilahnya cukup dapat apalagi nanti pas yang si sarannya juga itu juga oh iya ternyata ya udah itu dia itu simbol yang cukup kuat sih seperti itu. Hmm. Nah sekarang nih Mas William kira-kira ada proyek atau istilahnya film impian yang belum istilahnya belum tercapai gak dan aduh semoga nih mau bikin film ini nih atau gimana? Ada sih konsep ada project film pendek lagi sih yang lagi gue develop ya, Hmm. yang pengen gue bikin hopefully next year gitu kalau ada waktu dan ya resources lah. Mm. Oke, oke, oke. Nah, ini kan kemarin kan di apa diputarnya di Jakarta Film Week ya. Nah, Ya, nanti ini kira-kira nih akan diputar di mana nih? Apa bisa ditonton oleh para sobat BB69 yang belum yang istilahnya yang kelewatan eh, kira-kira bisa nonton di mana nih, Mas William? dalam waktu dekat gue bakal upload ke YouTube sih. Jadi mungkin I think around next week, minggu depan, jadi akhir November kali ya, gue mau masukin online. Jadi hopefully everyone can watch it. Oke, oke, keren nih. Jadi mereka yang saya para sobat B69 yang mungkin terlewati event tersebut, ya tunggu sabar aja ini. Cuman ya kurang lebih 1 minggu lah, bisa nggak lama lah ya, Mas William ya, untuk menonton apa sebuah film yang cukup istilahnya syarat dengan makna. Jadi ini nama apa benar-benar ya kita bisa relate di istilahnya di lingkungan kita atau yang pernah kita dengar-dengar di TV segala macam. Dan semoga yang tadi itu kata Mas William bilang itu ya semoga kita ini bisa melalui film ini ya baik itu victimnya itu berani bicara ataupun misalnya orang sekitar itu juga sebaiknya itu juga berusaha untuk mensupport mereka ya Mas ya. Ya, betul. Hmm. Apalagi Oh, sekarang-sekarang ini kan orang udah mulai masuk kantor lagi kan, udah mulai hmm. banyak yang work from office lagi. Jadi ya, saya harap film pendek ini bisa apa ya, eh, bisa mereka yang nonton bisa dapat sesuatu ya dari film ini, terutama Oh, orang kantoran. mm. Oke, 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 seru nih. Oke, Mas William, nih thank you banget nih untuk bincang-bincang santainya untuk film pendek Please Be Quiet nih. Semoga sukses untuk di film-film berikutnya dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol film Mas selanjutnya nih, Mas. Oke, thank Oke, you, thank you Mas thank you. Setiawan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you. See you.